kita punya paket angsuran mulai dari 1,5 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Daihatsu, dan tepatnya kembali kita berada di Astra Daihatsu Pondok Cabe ya. Dan kali ini kita bersama Mas Hendrik lagi yang sudah sering di sini juga. Nah, mungkin buat Mas Hendrik, barangkali ada teman-teman yang cari mobil nih, boleh disapa dulu dan sampaikan promo-promo menariknya. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Hendrik, marketing Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi Bapak Ibu yang mau tahu terkait promo Daihatsu Idul Fitri, Bapak Ibu boleh hubungi Hendrik di 0815 1917 8495. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom ini, alamatnya di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Patokannya di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Selain melayani penjualan mobil baru, di Astra Daihatsu Pondok Cabe juga kita ada layanan bengkel servis dan penjualan spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah punya kendaraan Daihatsu dan ingin servis di bengkel ini, Bapak Ibu boleh hubungi Hendrik terlebih dahulu agar Hendrik bantu bookingkan. Jadi, saat Bapak Ibu datang ke sini tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi mencari promo unit baru, tentunya Hendrik selalu punya promo-promo menarik. Yang pertama, kita ada promo diskon spesial, baik itu pembelian cash ataupun kredit. Pokoknya Bapak Ibu bisa nego sampai jadi. Dan kita juga masih ada unit tahun 2023. Jika Bapak Ibu berminat, kita bisa kasih diskon tambahan lagi. Tapi stoknya terbatas, Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai 10%. Contohnya pada mobil di samping kita, Daihatsu Sigra, Bapak Ibu cukup DP 3 jutaan. Kita juga punya line up Daihatsu Ayla, Bapak Ibu cukup DP 3 jutaan. Daihatsu Terios, Bapak Ibu cukup DP 7 jutaan. Daihatsu Xenia cukup DP 12 jutaan. Dan mobil angkutan barang kita, Grand Max Pickup, Bapak Ibu cukup DP 8 jutaan. Yang ketiga, kita juga punya paket angsuran ringan. Bapak Ibu cukup angsuran 2 jutaan sudah bisa memiliki kendaraan unit Daihatsu yang baru. Bahkan khusus karyawan Astra, kita punya paket angsuran mulai dari 1,5 jutaan. Yang keempat, kita juga ada bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga punya promo bunga-bunga ringan lainnya, mulai tenor 2 sampai 6 tahun. Yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Daihatsu yang baru, Bapak Ibu boleh hubungi Hendrik aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom. Kita bisa pastikan mobil lama Bapak Ibu bisa mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon 5 juta lagi. Yang keenam, kita juga ada jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Jadi ini akan mengurangi biaya servis Bapak Ibu karena jasanya gratis. Yang ketujuh, kita juga ada layanan emergensi selama 5 tahun gratis. Jadi jika ada kendala pada mobil Ibu di lapangan, Bapak Ibu boleh hubungi Hendrik. Nanti tim kami akan membantu di lapangan dan itu jasanya gratis. Terakhir, bagi Bapak Ibu yang melakukan pemesanan melalui Hendrik, kita kasih hadiah langsung tanpa diundi. Yang pertama, voucher belanja atau barang-barang elektronik atau e-money tanpa diundi.
Nah, kali ini kita bareng Mas Hendrik lagi dari Astra Daihatsu Pondok Cabe ya. Tadi juga langsung disebutkan promo-promonya banyak banget, menarik semuanya. Bahkan masih ada stok NIK 2023 juga, yang kalau teman-teman berminat itu bisa mendapatkan diskon tambahan. Bahkan khusus pembelian mobil Daihatsu melalui Mas Hendrik itu teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah langsung. Jadi bisa dapat barang-barang elektronik, voucher belanja, ataupun bisa dapat e-money tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu nggak usah ragu lagi, banyak banget promonya. Bisa hubungin Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah Mas Hendrik, buat teman-teman nih yang mungkin sebelum membeli pengen test drive dulu, bisa? Bisa Mas. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, boleh Bapak Ibu hubungi Hendrik terlebih dahulu agar kita siapkan unitnya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke showroom ini, Bapak Ibu boleh janjian di rumah Bapak Ibu ataupun di kantor Bapak Ibu. Dan itu layanannya gratis. Nah, jadi lengkap ya. Jadi buat teman-teman yang pengen test drive juga bisa, dan tentunya gratis juga. Jadi teman-teman yang cari mobil baru, mau test drive terlebih dahulu, bahkan kalau mau booking service itu bisa satu pintu, bisa langsung hubungin Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini kita akan membandingkan antara Daihatsu New Sigra yang tipe X versus tipe R. Jadi ada beberapa selisih harga. Nah, mungkin dengan kita buat review perbandingan ini, mungkin teman-teman akan lebih gampang menentukan mana yang worth it untuk teman-teman. Nah, untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap perbandingan antara Sigra tipe X versus R ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Oke, kita mulai bandingkan antara Sigra tipe X versus tipe R ya. Kita lihat di sini untuk lampu utamanya ini tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk lampu utamanya sudah LED multi reflektor, tapi untuk lampu senjanya dan lampu seinnya ini sama-sama masih bolam halogen. Lalu bedanya di bagian bawah, kalau Sigra tipe X dia belum ada fog lamp ya, hanya ada housingnya aja berwarna black dwarf. Sedangkan untuk yang tipe R sudah dilengkapi dengan fog lamp dengan bolam halogen berwarna kuning. Kemudian untuk model grillnya ini hampir tidak ada perbedaan, jadi sama-sama modelnya garis-garis horizontal, di bagian bawahnya di finishing warna black dwarf. Kemudian di atasnya dia ada garnish berwarna body ya, dan di tengahnya ada emblem Sigra berwarna chrome ya. Dan sedikit beda aja itu di bagian untuk yang tipe R, ini di bagian atasnya dia ada tambahan list berwarna chrome gitu ya, jadi kelihatan lebih elegan sedikit gitu bila dibandingkan yang di tipe X-nya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Sigra 12X 2024. Dan ini ada tampak depan dari Daihatsu New Sigra tipe R 2024. Dan ini ada perbandingan antara tipe X versus tipe R 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu New Sigra ini yang tipe X versus R ini tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Daihatsu New Sigra baik X ataupun R ini dia memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 11 kgm pada 4200 rpm. Dan menariknya ini pada kapasitasnya baik tipe X ataupun R juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Daihatsu New Sigra yang tipe X ini dilengkapi dengan velg standar ya, R14 dengan profil ban 175/65, tapi sudah mendapatkan wheel cap atau penutup velg ya. Jadi seolah-olah tampak racing tapi sebenarnya masih standar dengan pengereman yang sudah cakram tapi belum ada ABS-nya. Dan untuk yang tipe R dia sudah velg racing ya, R14 juga, warnanya two-tone polish juga, cukup sporty dengan profil ban yang sama di 175/65. Dan rem depannya tentunya sudah cakram. Untuk manualnya belum ada ABS, tapi kalau matic itu ada ABS-nya gitu ya. Kemudian kita lihat di belakang roda dia juga ada mudguard, sama tidak ada perbedaan. Dan kita lihat di bagian spionnya, ini untuk yang X dia masih spion standar ya. Jadi bener-bener pengaturannya masih manual, warna body kayak gini, belum elektrik untuk pengaturannya. Sedangkan untuk yang tipe R, ini untuk covernya juga lebih besar gitu ya. Kemudian juga ada tambahan lampu sen, pengaturan kacanya juga sudah elektrik, bahkan dia sudah bisa dilipat buka otomatis. Lalu di atas kacanya sama-sama ada talang air, tidak ada perbedaan ya untuk kaca depan belakangnya, dan ada emblem Sigra di belakangnya. Dan kita lihat di sini
Untuk handle pintunya sama persis ya, sama-sama model tarik, di finishing warna bodi tidak ada perbedaan. Lalu untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, tidak ada perbedaan, baik untuk tipe X ataupun tipe R. Ini bedanya di velg racingnya aja ya, dan keduanya ini sama-sama dilengkapi dengan rem yang masih tromol di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Sigra 12X 2024, dan ini adalah tampak samping dari Daihatsu New Sigra 12R 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini tidak ada perbedaan, jadi sama-sama dilengkapi dengan shark fin antena warna bodi juga. Lalu ada roof spoiler tambahan sama juga ya, berwarna black dove. Kacanya juga masih standar sama, belum kaca defogger. Kemudian juga ada wiper belakang di bagian tengahnya. Dan bedanya itu kalau garnish listnya di bagian untuk yang Sigra tipe X, dia warna bodi dengan logo Daihatsu berwarna chrome, serta dia belum dilengkapi dengan kamera belakang. Sedangkan kalau kita lihat di tipe R-nya, ini garnish listnya berwarna chrome ya, jadi tampak kelihatan lebih elegan dengan logo Daihatsu berwarna chrome juga di tengahnya. Dan menariknya yang tipe R sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Lalu untuk detail dari lampunya ini tidak ada perbedaan ya secara fungsi, tapi modelnya beda gitu ya. Untuk yang tipe X dia hanya ada buletan di pinggirnya aja tanpa lampu reflektor di tengahnya ya, dan untuk lampu-lampunya semuanya bolam halogen. Dan untuk yang tipe R bedanya dia ada tambahan reflektor di bagian backdoornya ya, jadi kelihatan lebih sporty, bahkan mirip kayak modelnya di Innova Reborn gitu ya. Dan lampu-lampunya sama, masih bolam halogen semuanya. Dan perbedaan lain paling di bagian emblemnya ya, kalau tipe X pasti ada tipe X-nya gitu ya, kalau tipe R dia ada emblem R-nya. Dan di bagian bumper bawahnya ini juga tidak ada perbedaan. Di bagian tengah di sini dilengkapi dengan 2 titik sensor ya. Jadi tipe X sudah ada 2 titik sensor belakang. Begitu pula dengan tipe R-nya juga ada 2 titik sensor belakang. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Sigra 12X 2024. Dan ini adalah tampak belakang dari Daihatsu New Sigra 12R 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Sigra tipe R versus tipe X 2024. Untuk kuncinya tidak ada perbedaan ya, sama-sama kunci colok, dan baik X ataupun R sama-sama ada remote-nya juga ya. Jadi ada tombol lock dan unlock, dan dua-duanya belum ada yang smart entry. Jadi saat kita kunci misalkan gitu ya, paling perbedaannya kalau yang R karena sudah ada lampu sen di spionnya, jadi nyala lampu sennya juga gitu ya, tapi juga belum bisa terlipat otomatis kalau dikunci ataupun dibuka unlocknya. Jadi untuk kuncinya ini masih sama persis. Nah, untuk door trim di baris pertamanya kita lihat untuk yang Sigra tipe X ini didominasi warna hitam semuanya, termasuk di bagian handle pintunya juga warna hitam, armrestnya warna hitam bahan plastik, ada laci terbuka kecil, kemudian ada tombol-tombol power window-nya ya. Dan kita lihat di sini bawah juga ada speaker, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini full warna hitam juga dari kanan ke kiri, termasuk kisi-kisi AC-nya juga ya. Dan di kanan ini ada laci kecil, lalu di bawah tidak ada tombol-tombol ya. Dan di bawahnya sedikit dia ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Dan untuk bahan joknya ini masih full bahan fabric ya, warna hitam dengan bintik-bintik warna merah-merah gitu untuk motif-motifnya. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarnya dia masih manual, dan untuk Sigra tipe X dia belum ada pengaturan ketinggian jok ya. Jadi joknya fix ya, bisa naik turun, dan untuk maju mundurnya dia masih manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan warna hitam semuanya, belum dilapis kulit ya, tipe X. Dan di tengahnya dia ada logo Daihatsu berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di belakang setir sebelah kanan standar ada saklar untuk menekan lampu-lampunya ya, tapi belum ada saklar fog lamp karena belum ada fog lampnya. Dan di kiri dia ada saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya. Untuk kuncinya untuk Sigra tipe X seperti tadi ya, jadi masih kunci colok kayak gini, jadi kita colok aja ya kalau mau nyalain. Nah, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini juga masih standar kayak gini ya. Di kirinya ada RPM-nya, di tengahnya ada kecepatannya, kemudian di kanannya ada MID ya untuk informasi-informasi seputar pengendara ya, termasuk odo trip juga gitu. Dan kalau saat dinyalakan lampunya ini dia nyala aksen warna oranye ya untuk cahaya di bagian speedometernya kayak gini. Di tengah di sini untuk head unit audionya yang Sigra tipe X ini dia masih head unit standar ya, model tab kayak gini. Sudah double din sebenarnya gitu ya, tapi belum bisa nonton video jadinya ya. Tapi secara fitur sebenarnya sudah cukup lengkap karena sudah bisa dikoneksikan ke Bluetooth juga. Kemudian juga ada untuk USB-nya juga ada. Kemudian juga beberapa fitur kayak radionya juga gitu ya. Jadi masih lumayan sebenarnya, tapi memang belum layar video gitu ya. Jadi masih standar double din kayak gini. Di kanan kirinya ada kisi AC
dua ya untuk AC utamanya, dan di tengahnya di bawah audio ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Dan kita lihat untuk tuas transmisinya manual matic semuanya di atas kayak gini ya. Untuk manualnya ini 5 percepatan sudah dibungkus kulit di bawahnya. Di kirinya untuk pengaturan AC-nya ini juga masih analog, jadi modelnya putar-putar standar kayak gini ya. Dan di bawah ini juga sedikit ada laci kecil. Dan kita lihat di sini untuk dashboard secara keseluruhannya dia masih benar-benar sederhana gitu ya, full warna hitam dari kanan ke kiri. Lalu di depan sini dia juga ada laci utamanya cukup besar untuk penyimpanan, dan di bagian atas ini juga ada airbag ya. Jadi walaupun tipe X tetap dia sudah ada airbag kanan kiri. Dan di sini juga ada kisi-kisi AC-nya warna hitam juga. Lalu di atas plafonnya juga ada sun visor ya, standar tanpa kaca, tanpa lampu. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan fix ya untuk di bagian penumpang depannya. Di tengah di sini ada lampu kabin berwarna kuning, dan spion dalamnya juga masih standar. Dan di bagian kanan juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Nah, kemudian pada joknya ini juga dilengkapi dengan seat belt. Di tipe X ini sudah pro tensioner dan force limiter ya, dan dua-duanya sudah 3 titik penguncian juga. Lalu di bagian atas jok ini untuk headrest Sigra ini sampai di 2024 juga masih model pocong ya, artinya menyambung, tidak bisa diatur ketinggiannya, jadi fix kayak gini ya. Dan di sini juga dia ada armrest, jadi tidak ada console box, hanya armrest kayak gini ya, tapi lumayan ya kalau buat perjalanan jauh bisa jadi sandaran tangan kayak gini. Dan rem tangannya dia masih seperti ini ya, di atas sini model tarik, kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, dan di bawah juga ada apar dan satu set karpet alas dengan emblem Sigra. Nah, untuk door trim di baris pertamanya untuk Sigra tipe R ini sedikit berbeda karena di bagian handle pintunya sudah dilapis chrome, lalu di bagian armrestnya juga ada warna semprotan silver gitu ya, jadi kelihatan lebih sedikit mewah gitu ya. Dengan laci terbuka sama, power window-nya juga sama, dan di bawah sama persis ya, ada speaker, 2 cup holder, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini hampir sama, didominasi warna hitam, tapi sedikit ada warna silver di tengah, dan kita lihat di sisi AC kirinya juga dia ada warna chrome-nya gitu ya, jadi tampak elegan, ada laci terbuka kecil, dan ada tombol untuk pengaturan spion ya, termasuk untuk melipat spion karena spionnya sudah elektrik. Dan untuk bahan joknya ini tidak ada perbedaan, masih bahan fabric sama persis dengan bidik-bidik juga tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan pengaturannya juga sandarannya aja ya, di sini masih manual. Dan yang R pun tidak ada pengaturan ketinggian jok, jadi fix juga joknya, dan maju mundurnya juga manual. Untuk setirnya ini modelnya sama 3 spoke, tapi sudah ada aksen-aksen warna silver ya di kanan kirinya, jadi kelihatan lebih elegan. Di tengahnya sama ada logo Daihatsu berwarna chrome, serta sudah ada airbag juga untuk pengemudi ya, jadi sama-sama dual airbag juga. Dan untuk setirnya yang tipe R pun dia fix juga ya, jadi nggak bisa naik turun ataupun maju mundur. Lalu di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu tempat lampu-lampunya, bedanya sudah ada saklar fog lamp karena ada fog lampnya. Dan di kirinya ini sama ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena kuncinya tipe R juga sama ya, jadi colok kayak gini, jadi kita colok juga di sebelah kanan ya. Kita nyalakan, dan saat dinyalakan tampilan dari speedometernya pun tidak ada perbedaan ya, jadi sama persis yang ada di X, termasuk kalau dinyalakan lampu dia cahayanya juga warna oranye gitu ya. Untuk head unit audionya berbeda dengan X yang masih standar, ini untuk yang tipe R dia sudah layar touchscreen ya, jadi kita sudah bisa nonton video, ada radionya di sini, dan untuk fitur-fitur lainnya dia juga bisa koneksi ke Bluetooth, USB gitu ya. Kemudian ada menu pengaturan juga, dan menariknya saat dilubah ke R atau mundur dia juga sudah ada kamera belakangnya juga, jadi lebih lengkap dan lebih modern daripada yang di tipe X tentunya gitu ya. Dan kita lihat di sini kanan kirinya juga dia ada kisi-kisi AC utamanya, ini standar ya, sama persis, tombol lampu hazardnya di tengah, dan sedikit di bagian tengahnya ini untuk di bagian tuas transmisinya dia ada aksen warna chrome di bagian kepala atasnya ini ya, di bawahnya dibungkus kulit juga, tapi di bawahnya ini di finishing warna dark silver gitu ya, jadi kelihatan lebih mewah sedikit ya, dengan pengaturan AC yang masih sama juga analog, dan di bawah juga ada laci terbuka kecil. Di bagian depannya juga ada lacinya juga ya, sama ukurannya, ada airbag juga ya di bagian atasnya untuk penumpang depan, jadi sudah dual airbag sama kayak yang tipe X, tapi untuk di sisi AC kirinya dia ada list warna chrome-nya, jadi tampak kelihatan elegan. Di bagian plafon atas di kiri juga ada sun visor ya, tapi di sini sudah ada kacanya gitu, jadi nggak polos-polos amat walaupun fix juga. Dan di sini juga ada pegangan tangan sama, di tengah untuk lampu kabinnya masih sama warna kuning, ada spion dalam juga, dan di kanan juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga di bagian drivernya. Kemudian di seat beltnya tidak ada perbedaan, jadi sama persis sudah 3 titik penguncian dengan protection dan force limiter. Untuk model headrestnya juga sama, tidak ada perbedaan.
Ada armrest juga sama di sini. Kemudian rem tangannya juga sama ya, tapi tombolnya sudah ada lapisan kromnya. Jadi sedikit elegan gitu ya. Dan di bawah ini juga ada power outlet dan ada tempat penyimpanan terbuka di bawahnya, serta ada paper dan satu set karpet alas di paling bawahnya. Sekarang kita bandingkan untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim untuk Sigra tipe X ini juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam, termasuk bagian handle pintunya juga warna hitam, armrestnya warna hitam bahan plastik, ada laci terbuka kecil, ada power window di sini, dan ada cup holder di bagian atas. Lalu di bawah ini hanya ada speaker aja, tanpa cup holder, tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Daihatsu Sigra tipe X ya. Secara ruang cabin, walaupun mobil LCGC tergolong 3 baris, tapi kalau di tengahnya ini masih cukup longgar ya. Dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah saya mundurin depannya ya, ini masih jauh kayak gini gitu ya. Dan di bagian headroomnya juga masih lumayan dengan tinggi 167-an. Ini juga masih 10 jari lebih gitu ya. Jadi masih cukup nyaman juga di bagian headroomnya. Ada pegangan tangan juga di sini ya, kanan kiri. Kemudian di sini ada air circulator juga, jadi bisa narik udara depan supaya sampai ke belakang juga gitu ya, biar nggak terlalu panas juga di belakangnya. Kemudian di sini juga ada lampu cabinnya, ini warna kuning. Dan untuk seat beltnya ini kanan kiri sudah 3 titik penguncian, tapi di bagian tengahnya dia hanya 2 titik penguncian ya. Di atas jok juga ada headrest 2 juga ya, kanan kiri, tapi menariknya sudah adjustable nih, beda dengan depannya. Ini sudah bisa diatur ketinggiannya, tapi hanya 2 ya, jadi kalau bertiga tengahnya nggak ada headrest. Dan untuk Sigra itu sampai di tipe tertinggi belum ada isofix, jadi kosong. Dan di bagian depannya juga ada kantong-kantong kanan kiri ya, untuk penyimpanan. Dan di bawah menariknya juga yang tipe X sudah ada power outlet juga nih, jadi bisa ngecas juga di baris keduanya ini ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita bandingkan yang tipe R-nya ya. Ini sedikit perbedaan di bagian door trimnya, tentunya di handle pintunya juga ya, kayak depannya sudah dilapis chrome, kemudian armrestnya juga ada warna silver-silvernya, jadi tampak elegan. Ada laci kecil di bagian atas ini, ada tombol power window, kemudian ada cup holder di atas ya, dan di bawah juga hanya ada speaker sama persis. Kita masuk ke dalam. Nah, untuk interior di baris keduanya ini tidak ada perbedaan ya, jadi sama persis, baik dari ruang cabinnya ini sama persis, kemudian ada pegangan tangan kanan kiri sama, ada air circulator juga, ada lampu cabin warna kuning juga ya. Lalu seat beltnya juga sama, 3 titik penguncian di kanan kiri aja, tengahnya juga sama-sama 2 titik penguncian aja ya. Headrestnya juga hanya ada 2 ya, adjustable, dan di sini nggak ada isofix juga tipe R. Kemudian di tengahnya dia juga ada kantong-kantong di sini ya, dan di bawah juga ada power outlet. Jadi di baris keduanya ini benar-benar nggak ada perbedaan sama sekali dari tipe X-nya. Sekarang kita coba di baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengah ini cukup simpel, karena sekali jebretan ini sudah bisa terlipat full ya. Aksesnya juga cukup longgar gitu ya. Oke, kita masuk. Nah, di baris ketiganya ngomongin Sigra ya, ini LCGC 3 baris. Memang ya beginilah. Jadi ini benar-benar sempit, nempel kayak gini. Jadi teman-teman harus bagi dengan baris keduanya ya, karena di sana tadi lega banget. Kita atur supaya sama-sama nyaman gitu ya. Nah, di sana juga masih nyaman, lega. Nah, ini sedikit bisa ini ya, gerak gitu ya, walaupun memang juga tipis banget gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk bahan joknya juga sama kayak depannya, bahan fabric. Dan untuk Sigra tipe X belum ada headrest ya di baris ketiganya, jadi nggak ada sandaran kepala gitu ya. Dan untuk seat beltnya ini juga 2 titik penguncian aja kanan kiri ya. Jadi untuk di baris ketiganya tidak 3 titik kuncian. Terus yang menarik, ini di kanan kirinya ada tempat penyimpanan terbuka ya, ada cup holder juga di kanan kirinya, ada 2 gitu ya, tapi nggak ada power outlet lagi di baris ketiganya. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga dari yang tipe R-nya ya. Pelipatan joknya ini sama dengan yang X juga, jadi sekali jebretan aja kayak gini. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa ruang ketiganya ini sama persis ya, bedanya kelihatan langsung hanya di headrestnya ya. Jadi sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa dibongkar pasang gitu ya. Selebihnya itu sama kayak misalkan seat beltnya 2 titik penguncian, hanya 2 sama. Ada tempat-tempat penyimpanan juga di kanan kirinya, tidak ada perbedaan.
Sekarang kita bandingkan untuk buka bagasinya ya. Untuk bagasinya ini sama-sama manual tentunya, diangkat kayak gini. Dan ukuran bagasinya memang nggak terlalu luas ya, mobil 3 baris, LCGC gitu ya. Tapi ya lumayan masih ada bagasi segini. Dan menariknya yang X pun sudah mendapatkan Cargonet gratis ya. Dan ini bisa dilipat ya jok baris ketiganya. Dan ini nggak ada headrestnya ya kalau ngomongin Sigra tipe X ya yang tadi kita bahas di baris ketiganya. Oke, kita lipat. Nah, ini pelipatannya ke depan kayak gini gitu ya. Jadi kalau teman-teman perlu bagasi yang gede, baris ketiganya kosong bisa dilipat kayak gini. Oke, kita tutup. Kita bandingkan dengan yang tipe R-nya. Bukanya sama, masih manual, dan ukuran bagasinya tidak ada perbedaan. Hanya kelihatan pemandangannya itu bedanya ada headrestnya gitu ya di baris ketiganya yang tadi gitu ya. Ada Cargonet juga sama, dan pelipatan jok baris ketiganya ini juga sama persis ya. Pelipatannya 2 kali kayak gini. Ke depan juga yang tipe R ya, dan ukuran bagasinya tidak ada perbedaan. Jadi antara tipe X dan R itu bagasinya tidak ada perbedaan. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Daihatsu New Sigra tipe X versus tipe R ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri tadi seperti apa perbandingannya. Nanti teman-teman tentukan mana yang lebih worth it untuk dimiliki, dan teman-teman boleh komentar juga di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu New Sigra ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman boleh hubungi Mas Hendrik. Nomornya sudah di bawah. Yang mau janjian test drive jangan sungkan-sungkan karena bisa dibawakan mobil ke rumah juga, bahkan gratis gitu ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adipras Dan saya Hendrik. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.